Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Siti Raudatul Jannah dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Mengapa Zakat Membersihkan Harta. Sebelum saya menjelaskan, saya mau menjelaskan apa itu zakat. Zakat secara bahasa adalah suci, bersih, dan tubuh. Sedangkan secara syara yang dirumuskan oleh Abdus Salam, zakat adalah kadar tertentu dari harta kekayaan yang wajib disetorkan ke Baitul Mal untuk didistribusikan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya. Maka tak jarang penyebutan zakat digabung dengan kata tambahan mal yang merupakan salah satu kosakata Arab. Mal di sini memiliki arti harta atau kekayaan. Dengan demikian, arti dari zakat mal adalah zakat kekayaan. Kekayaan di sini tidak merujuk pada semuanya, tetapi dengan kriteria tertentu seperti harta dagangan, emas, dan perak yang sehukum dengannya, maka zakat mal ini wajib dilakukan dengan alasan kepemilikan harta yang memenuhi ketentuan syariat. Dalam penyebutan tersebut, biasanya digunakan juga untuk membedakannya dengan zakat fitrah. Walau sama wajibnya dan berupa harta, tetap zakat fitrah dilakukan karena berbuka atau fitrah dari kewajiban selama Ramadan. Sejalan dengan makna, kata, dan keutamaan yang disebutnya di dalamnya, maka zakat adalah bentuk penyucian atau pembersihan. Zakat membersihkan harta. Kembali Allah jelaskan firman-Nya di surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat tersebut bisa kita sampulkan bahwa dengan mengeluarkan zakat berarti tindakan untuk membersihkan harta. Zakat membersihkan harta dari apa? Setelah kesimpulan dari pengertian zakat adalah sebuah bentuk penyucian atau pembersihan harta, lalu makna dari membersihkan ini apa? Apakah karena harta yang dimiliki adalah harta haram maka perlu dibersihkan? Mari kita mulai dengan menyimak surat Az-Zariyat ayat 19 bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, wa fi amwalihim haqqan lis-sabil wal mahrum. Artinya adalah pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Pada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa pada sebuah harta yang dimiliki seorang terdapat hak orang lain di dalamnya. Maka alasan mengapa seseorang yang dikenal kewajiban membayar zakat atau seorang muzaki ini tidak lain, dia harus membersihkan hartanya dari hak orang lain dengan cara menunaikan zakat. Sehingga makna dari membersihkan harta di sini bukanlah karena harta yang dimiliki haram, tetapi bermakna bahwa di setiap harta seorang terdapat hak orang lain di dalamnya, maka wajib untuk menunaikan zakat agar lebih bersih dari hak orang lain. Zakat membersihkan harta, ada hak orang lain di dalamnya. Lalu jika memang zakat itu dilakukan untuk membersihkan harta dari hak orang lain, emangnya kenapa harus dibersihkan? Jawabannya adalah jika seseorang menimbun harta hanya untuk dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Hal ini sudah dijelaskan pada surah At-Taubah ayat 34 dan 35 di mana yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak para nabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan, inilah apa harta yang dulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Dari kedua ayat tersebut tentu menjadi petunjuk yang tegas untuk kita, mengapa kita harus membersihkan harta kita dari hak orang lain. Dan tentunya tidak mendapatkan azab yang pedih adalah harapan setiap umat muslim. Tak berhenti dengan firman Allah tersebut, Rasulullah SAW juga bersabda, jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah menghilangkan potensi keburukan bagimu. Hadis riwayat Al-Hakim.
sekalipun seseorang tetap enggan mengeluarkan harta mereka untuk zakat yang terdapat hak orang lain di dalamnya, maka Rasulullah memperingatkan tidaklah sedekah. Atau Rasulullah SAW bersabda, zakat yang belum ditunaikan itu bercampur dengan harta yang lain kecuali ia merusaknya. Hadis riwayat Al-Bazar. Peringatan Rasulullah ini kembali menegaskan bahwa pentingnya menunaikan zakat untuk membersihkan harta, karena tak hanya azab pedih yang akan diterima, namun harta yang masih tercampur hak orang lain itu juga akan mendatangkan kerusakan bagi pemiliknya. Dengan demikian, maka wajib bagi seseorang untuk menunaikan zakat ketika harta yang dimiliki telah bersih dari adanya hak orang lain, tentunya akan menjadikan harta tersebut menjadi semakin berkah pula. Dan keberkahan itulah yang pastinya diharapkan semua orang. Selain itu, dengan menunaikan zakat berarti kita juga membantu, menolong, dan membina seseorang yang berhak mendapatkan zakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, penuhilah zakat Anda supaya terwujud keseimbangan dalam kepemilikan distribusi harta, serta lahirnya masyarakat yang makmur dan saling mencintai atas prinsip ukhuwah Islamiyah. Cukup sekian, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.